warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat hadir dan berkumpul di sekolah kesayangan kita bersama, yaitu SD Negeri 16 Tanjung Pranam. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan disampaikannya salawat kepada beliau, acara kita pada pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, majelis guru dan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Arniwati SPDI, pada pagi ini kita akan mendengarkan pemaparan materi berbagi praktik baik oleh Ibu Nursalina SSI, yaitu calon CGP Angkatan 11 Kabupaten Kepulauan Meranti. Acara pertama kita dengarkan sama-sama sepatah dua patah kata dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir ke sekolah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan melihat atau melihat bagaimana salah satu guru di sekolah kita sedang mengikuti pendidikan atau calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu Ibu Nursalina SSI. Selawat beriring salam marilah senantiasa kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan selalu berselawat kepada baginda dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati ibu-ibu majelis guru SD 16 Tanjung Pranam yang hadir pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini saya sebagai kepala sekolah sangat berterima kasih sekali kepada Ibu CGP atau calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Ibu Nursalina. Salah satu guru kita sedang mengadakan pendidikan calon guru penggeraknya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan demi kelancaran pendidikan CGP-nya. Untuk pada pagi hari ini, Ibu Nursalina akan melaksanakan itu modul 4 berbagi praktik baik, yaitu budaya positif kepada guru-guru. Dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah turut senang dan berbangga. Mudah-mudahan apa saja praktik baik yang akan disampaikan dan akan yang diberikan oleh Ibu Nursalina ini bisa memberi motivasi yang baik buat guru-guru, menambah semangat dalam mendidik dan mengajar siswa kita di SD 16 Tanjung Pranam ini. Harapan saya sebagai kepala sekolah tentu saja kedepannya sekolah kita ini lebih baik lagi mutu pendidikannya, baik pada guru
maupun kepada seluruh siswa-siswi kita. Jadi pada rekan-rekan majelis guru agar bisa mengikuti apa saja dan bisa berpartisipasi apa saja yang bisa kita beri dukungan kepada Ibu Nur Salina. Kemudian pada Bu Nur Salina, saya mengharapkan bisa terus berprestasi di sekolah kita dan bisa nanti dengan ilmu yang didapat bisa berbagi praktik baiknya ke guru-guru. Hanya ini harapan saya sebagai kepala sekolah, dan cukup rasanya hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Marilah sama-sama Bapak Ibu kita sampai pada acara inti pada pagi ini, yaitu mendengarkan paparan dan presentasi dari calon guru penggerak Kabupaten Kepulauan Meranti Angkatan 11, yaitu Ibu Nur Salina SSI. Kepada Ibu Nur Salina kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sekolah dan moderator yang telah mengizinkan saya untuk melakukan berbagi praktik baik mengenai modul 1.4 yang telah saya pelajari selama saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada modul 1.4 ini saya mempelajari tentang budaya positif. Budaya positif itu merupakan budaya kebiasaan dan keyakinan yang dilakukan di sekolah dengan berpihak pada murid agar murid bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab, hormat, dan berkarakter. Pada modul budaya positif ada 5 bagian yang kita pelajari, yaitu pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia dengan hukuman dan penghargaan, yang ketiga posisi kontrol seorang guru, yang keempat pembuatan keyakinan kelas, yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai disiplin positif. Menurut Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang berarti belajar. Kata disiplina ini juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid mengikut. Diana juga mengatakan bahwa disiplin itu juga menyatakan berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang berasal dari motivasi yang dari dirinya atau intrinsik, dan motivasi yang berasal dari luar atau eksternal. Yang kedua, kita akan bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini kebutuhan yang harus ada, yang terpenuhi dalam diri kita. Menurut Dr. William Glasser, dalam choice theory terdapat
5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kalau kebutuhan bertahan hidup ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Misalnya kebutuhan yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Kita manusia pasti punya kebutuhan untuk diakui, ya Bu ya. Nih, kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, selanjutnya kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini kebutuhan akan pilihan, merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan suka hal yang baru dan menarik. Ini sering kita lihat pada siswa yang kebutuhan terakhir, yaitu kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Sesuai dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi, biasanya akan menikmati apa yang dilakukan. Konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka bermain atau suka mengoleksi barang-barang, dan suka melucu bergurau. Ini kalau sekolah kita lebih cenderung kebutuhan kesenangan, ya Bu ya. Yang dibutuhkan dah. Dan lebih suka bermain. Nih, selanjutnya poin kedua dari disiplin positif, yaitu posisi kontrol. Ini dari diri kita sendiri, Bu, dari kita sebagai guru. Ada beberapa posisi kontrol yang harus ada pada diri kita. Yang pertama, penghukum. Kita sebagai guru selalu menjadi penghukum, ya Bu. Ya kan? Penghukum ini artinya dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Fisik itu yang kita cubit, kita pukul, itu fisik. Kalau verbal dari ucapan, kata-kata kita itu sudah termasuk hukuman fisik, berupa hukuman verbal untuk anak kita. Contohnya, kalau guru yang suka menjalankan posisi penghukum ini sering berkata, patuhi aturan atau awas nanti. Selalu kita ancam kan? Kedua, selalu kita ucapkan, kamu selalu saja salah. Terus, membuat orang merasa bersalah. Nih, kita posisi guru kadang dah malas, kita emosi, kita kasihan lah mereka sama ibu. Itu dah kita dikategorikan termasuk dalam pembuat rasa bersalah tuh. Contoh katanya kan, bapak sangat kecewa dengan kamu, atau berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya. Terus yang ketiga, sebagai seorang guru itu bisa sebagai teman. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini, Bu, ada dua dampaknya, ada dampak positif, ada dampak negatif.
Kalau untuk dampak positifnya, tentu hubungan kita dengan murid akan baik, tetapi ada juga dampak negatifnya. Kita selalu kalau menjadi teman bagi murid selalu berkata, ayo bantulah demi ibu ya, atau ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Tajak ada seperti kita bergaul seperti teman ya, Bu. Hal negatif dari posisi teman ini nih, guru tidak dapat membantu. Kalau seandainya kita tak bisa membantu anak itu akan kecewa dengan kita. Di situ letak negatifnya dari posisi kontrol kita sebagai seorang teman. Oke, selanjutnya posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa kita lakukan itu biasanya peraturannya apa ya? Kita sebagai kontrol, anak melakukan kesalahan, kita tanya, apa yang telah kamu langgar? Itu posisi kita dah termasuk sebagai monitor aja, pemantau. Kita hanya mengetahui kesalahan dia aja. Terus posisi manajer. Posisi manajer ini merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisa kebutuhan dirinya. Sebetulnya dari kelima posisi kontrol ini, Bu, posisi yang harus ada pada diri kita adalah posisi manajer. Kita merangkup semuanya. Di situ kita sebagai bisa teman, karena kita menyelesaikan masalah tidak hanya langsung menghukum anak, kita tanya dulu. Ya tadi kan? Posisi teman kita ada, posisi pernah mantau apa masalahnya. Ini saya akan mengajak ibu-ibu untuk mendengarkan, mendengarkan contoh dari video gimana posisi kita sebagai seorang guru. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini tadi posisi apa nih, Bu? Kongkong. Ini sekarang posisi Kongkong merasa bersalah contohnya. Naren! Selamat pagi, Bu.
Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini posisi yang penting. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat
Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Saya ingin bertanya sedikit Ibu. Sebelum mempelajari materi ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol tadi, posisi manakah yang paling sering Ibu lakukan? Ada yang mau ngasih tanggapan? Bu Emma? Kira-kira di posisi mana Bu Emma? Kalau mungkin pada praktiknya di lapangan, kalau saya sendiri itu seringnya pada posisi menghukum. Kadang kalau ada anak terlambat, saya kasih hukuman, entah itu membuat soal atau memungut sampah di lapangan. Saya sendiri pun selama ini lebih ke penghukum, saya rasa. Belum sampai di posisi yang namanya manajer. Karena kan kondisi siswa kita berbeda ya. Di sini untuk yang poin berikutnya dari budaya positif itu membuat keyakinan kelas. Saya rasa semua guru sudah mulai membuat keyakinan kelas ya Bu ya. Di sini untuk membuat keyakinan kelas itu sebetulnya ada prosedurnya. Seperti ini prosedurnya. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Keyakinan itu tidak aturan. Kita dalam membuat keyakinan selalu harus menggunakan bahasa positif. Misalnya, kan kalau peraturan tidak boleh datang terlambat. Kalau keyakinan itu kita buat, ganti kalimat positif dari tidak boleh datang terlambat. Misalnya, datang tepat waktu atau kami meyakini bahwa kami harus datang tepat waktu. Begitu. Pembentukan keyakinan kelas ini harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Yang kedua, berupaya pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif yang saya bilang tadi. Harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu.
Berikutnya, hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas yang saya bilang tadi, yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Awalnya kita ajak dulu peserta didik, kita tanyakan, kira-kira peraturan yang pernah kita buat di sekolah apa aja? Kita poinkan dulu. Misalnya di Jakarta tidak boleh datang terlambat, Bu, tidak boleh makan di kelas. Kita poinkan dulu. Kasihkan kesempatan anak menyampaikan dulu. Selanjutnya, kita catat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Terus menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif tadi, tidak boleh datang terlambat, kita ubah ke positif. Datang tepat waktu, kan jadi kalimat positif tuh kan. Terus setelah kita bentuk dari kalimat positif, kita analisa lagi dari keyakinan tersebut, kita ulang dari nilai-nilai kebajikan. Kalau datang tepat waktu itu nilai kebajikannya seperti apa? Nilai kebajikan itu contohnya tanggung jawab, gotong royong. Kalau datang tepat waktu tentu nilai kebajikannya bertanggung jawab ya Bu ya. Jadi dari yang tadi kita dapatkan nilai positif tadi, kita buat arahkan ke nilai-nilai kebajikan dulu. Terus nanti keyakinan kelas akan kita susun menjadi dia minimal 3 atau sampai 7 keyakinan aja. Biar anak lebih cepat ingat, tidak perlu sampai 10, lebih dari 10. Efisiennya 3 sampai 7 aja untuk keyakinan kelas. Biar anak lebih cepat ingat kan? Lebih cepat ingat kan? Nih, saya contohkan keyakinan kelas 4 yang saya buat di sini. Ini tanggung jawab, ini contoh dari ini kalimat kebajikan tanggung jawab. Kami bertanggung jawab atas tindakan yang belajar dari kesalahan. Ini saya ambil nilai keyakinan dia tanggung jawab. Yang kedua, kami belajar dengan penuh semangat. Ini berasalkan dari peraturan tidak boleh tidur di kelas. Kalimat positif kan harus belajar dengan semangat. Di sini kalimat kebajikan dia semangat. Kami saling menghormati dan menghargai perbedaan. Hormat dan menghargai. Kami saling bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Artinya gotong royong. Nanti setelah kita membuat kesepakatan kelas, ajak anak untuk tanda tangan bersama. Boleh kolomnya di mana? Sesuai bentuk tanggung jawab mereka telah memberikan keyakinan ini tadi. Aja sama-sama anak tanda tangan. Besok nanti kita bisa mulai ya Bu ya. Bahasan dari kegiatan ini berikutnya itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini langkah kita dalam menyelesaikan masalah anak jika berkasus. Ini nama segitiga restitusi. Kita sering melakukan, tapi kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu sebetulnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dilakukan seorang guru atau orang tua supaya dapat membentuk karakter murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Ini tahapannya. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Ajak anak tuh kita stabilkan, di tengah-tengah marah tuh kita stabilkan dulu. Terus
kita validasi tingkatan salah. Kita tanya, apa yang dibuat dia kesalahan, apa yang telah dia buat. Baru kita menanyakan keyakinan dari kesepakatan kita tadi. Kita kan punya keyakinan nih. Kita tanyakan anak, keyakinan apa kira-kira yang dia langgar. Saya definisikan dulu. Menstabilkan identitas ini, pada tahapan ini kita sebagai guru hanya menstabilkan kondisi murid. Jika murid kita berbuat salah, maka tentu ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Contoh, kadang anak nakal, pasti ada kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi. Contohnya kebutuhan kasih sayang dia kurang, ya kan? Terus kita gali dulu. Bagian dasar segitiga restu ini memiliki tujuan untuk merubah murid kita yang melakukan suatu kesalahan menjadi lebih baik. Kita harus mampu meyakinkan murid kita dengan menyatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang salah dan sempurna. Ini kalau bahasa bakunya kita menstabilkan identitas, kita selalu berkata seperti ini Bu dulu. Tidak ada manusia yang sempurna nak. Saya juga pernah lakukan kesalahan seperti itu. Contoh, anak kita tidur ngantuk. Kita cakap, tak ada anak yang sempurna nak. Ibu dulu sekolah pernah juga ngantuk. Tapi kalau misalnya kasus dia mencuri, tak mungkinlah kita istilahkan ibu juga dulu pernah mencuri. Tidak, tak semuanya dipakai. Nanti lagi katain, berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Terus tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikannya. Atau Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dan permasalahan ini. Karena kita kan biasa pakai dialog bahasa kita sehari-hari, tapi intinya seperti ini ya Bu. Terus validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah ialah kita mendasari tindakan murid melakukan suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia ini baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kita sebagai pendidik harus bisa memahami alasan murid tersebut melakukan kesalahan agar anak mereka dipahami dan mau berbagi. Contoh kalimat yang digunakan sebagai berikut nih. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ataupun kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ataupun kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Baru kita cocokkan dengan keyakinan yang telah kita sepakati tadi. Setelah guru melakukan tahap 1 dan 2 dengan berhasil, maka guru menghubungkan murid dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang-orang yang dia inginkan. Guru mengarahkan murid untuk menghubungkan tindakan yang ia lakukan dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Kemudian guru mengarahkan murid untuk mengarahkan gambaran dirinya di masa depan. Contoh, pertanyaan dapat digunakan nih. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Misalnya, kamu telah melakukan tidur di kelas. Keyakinan apa yang telah kita langgar nak? Kita tanyakan keyakinan lagi. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Atau kita tanya dengan bahasa, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Begitu Bu. Ini saya perlihatkan contoh penyelesaian kasus segitiga restitusi. Selamat siang Lutna. Siang Pak. Lutna sudah sholat zuhur? Sudah Pak. Ya Alhamdulillah. Lutna tahu tidak kenapa Pak Hendra panggil ke sini? Enggak tahu. Nggak tahu. Ya. Lutna tadi saat ulangan waktu di kelas, Pak Hendra melihat Lutna
melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Lubna melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak, Lubna? Betul, Pak. Betul. Ya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik, nah? Tidak baik. Perbuatan tidak baik. Ya, baik. Nah, setiap manusia, pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Hendra juga pernah berbuat salah. Lubna pun juga pernah dengan mencontek tadi, termasuk kita berbuat sebuah kesalahan. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Lubna tidak mencontek lagi. Nah, Lubna pasti punya alasan kenapa Lubna ini mencontek. Coba cerita sama Pak Hendra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Mainan. Baik. Berarti ketika Lubna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul. Ya. Lubna masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu? Ingat. Ingat, apa keyakinan kelas kita? Jujur dalam bertindak. Iya. Luna yakin bahwa sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin? Yakin. Sifat jujur itu baik untuk kita? Iya. Baik. Kalau Luna sudah yakin, kira-kira apa yang harus Luna lakukan supaya Luna ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Luna lakukan supaya Luna tidak mencontek kembali? Belajar, terus mengerjakan semampunya. Oke, kemudian berdoa kepada Allah. Iya, berdoa kepada Allah. Oke, baik. Lubna sudah tahu apa yang harus dilakukan Sudah. supaya Lubna tidak mencontek kembali? Sudah tahu? Sudah. Baik, sekarang pertanyaannya, kapan Lubna mau memulai apa yang Lubna katakan tadi? Hari ini, Pak. Mulai hari ini. Baik, mulai hari ini Lubna akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih Lubna. Pak Guru yakin Lubna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Tos dulu deh. Ya, siap untuk menjadi lebih baik? Siap. Oke. Selamat pagi, Hapsi. Pagi, Pak. Ya, Hapsi sudah istirahat, nak? Sudah terhidupkan, Pak. Sudah, ya. Hapsi tahu tidak kenapa Pak Guru panggil ke sini? Nggak tahu, Pak. Tidak tahu. Ya, Hapsi tadi berangkat ke sekolahnya jam berapa, nak? Jam 7.15. Jam 7.15. 15. Sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Artinya Hapsi ini datang ke sekolahnya tepat waktu atau terlambat?
terlambat, Pak. Terlambat. Ya, terlambat ini perbuatan yang baik atau tidak baik sih, Nak? Tidak baik. Tidak baik ya, perbuatan yang salah terlambat itu ya. Baik, setiap manusia, Hapsi, pasti pernah berbuat kesalahan. Termasuk Pak Hendra. Pak Hendra juga pernah terlambat saat menghadiri sebuah acara. Tapi di sini Pak Hendra bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu Hapsi untuk mencari solusi terhadap masalah keterlambatan Hapsi datang ke sekolah. Hapsi pasti punya alasan kenapa terlambat datang ke sekolah. Coba cerita sama Pak Hendra. Karena tidurnya kemalaman. Tidurnya kemalaman. Jam berapa tidurnya, Nak? Jam 9. Jam 9. Itu belajar atau ngapain? Nonton TV sama main handphone. Nonton TV sama main handphone. Akhirnya karena tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan. Betul. Baik, Hapsi masih ingat dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat pada pertemuan lalu? Ingat, Masih ingat? Apa itu, Nak? disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Hapsi yakin kalau disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita? Hapsi yakini nilai itu? Yakin. Baik. Sekarang apa yang harus Hapsi lakukan supaya Hapsi itu datang ke sekolahnya tidak terlambat, bisa tepat waktu dan disiplin? Tidur harus lebih Tidur lebih awal. ya, Ya, terus apa lagi, Nak? terus pasang alarm Pasang alarm. Oke, tidur lebih awalnya jam berapa? jam 8. Jam 8. Kalau sebelumnya jam 9, sekarang jam 8. Oke, kemudian apa tadi? Pasang alarm. Ya, Baik, pasang alarmnya sebelum sholat subuh supaya Hapsi juga bisa melaksanakan sholat subuh. Oke, Hapsi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kapan mau memulainya? nanti. Mulai hari ini. Baik, berarti mulai hari ini Hapsi akan melakukan perubahan itu untuk menjadi lebih baik, menjadi anak yang disiplin dan tepat waktu. Hapsi bisa? Bisa. Oke, tos dulu. Hapsi pasti bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih Hapsi. Boleh kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukna senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Saya Hapsi senang sekali diajak Pak Hendra untuk memahami masalah dan mencari solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bella. Dari tadi, selanjutnya kita dari budaya positif ini ada tentang tadi teori motivasi, hukuman, dan koesensi. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu bagi kamu yang sedang tidak bersemangat ataupun sedang bersedih. Kata motivasi mungkin bisa saja membuat kita kembali bangkit. Selanjutnya hukuman ini merupakan bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Siswa tidak tahu apa saja yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman hanya bersifat suatu arah dari guru yang memberikan suatu
beasiswa hanya menerima hukumannya tersebut tanpa suatu diskusi ataupun arahan dari guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Ini bedanya Bu. Hukuman ini akan membuat dampak yang buruk pada anak. Anak akan tersakiti. Kalau fisik sakit, verbal hati dia sakit. Selanjutnya, konsekuensi adalah kata yang merujuk pada setiap hasil akibat dari keputusan atau perbuatan. Misal saja ketika siswa memutuskan untuk malas belajar, kemudian dia tidak belajar. Malas belajar adalah keputusan atau tindakan yang sedang malas belajar adalah konsekuensinya. GP Angkatan 11 untuk menyelesaikan modul titik 1 dan modul 1.4 ini. Silakan dilihat. Saya ngambil kasus untuk anak. Yang pertama Nabil Soleh. Kasusnya masuk kelas dalam keadaan tidak rapi. Beberapa hari ini ibu memperhatikan Nabil selalu masuk kelas satu belajar dengan Nabil datang foto. Apakah Nabil merasa Iya Bu, kemarin ibu menegur saya karena saya masuk kelas dalam keadaan tidak rapi. Kalau ibu belum tahu Nabil, kenapa Nabil setiap kali masuk kelas Saya main bola ibu dan kadang main lari-lari ibu dengan teman-teman. Setiap orang itu Nabil pasti pernah melakukan kesalahan. Membuat kesalahan itu Nabil tidak apa-apa. Coba kalau mau pikirkan, main bola dan lari-lari di saat pagi sebelum pembelajaran itu apa manfaatnya bagi Nabil? Tidak ada Bu, tetapi saya merasa Tidak merasa senang mainnya. Ibu bisa melihat Nabil ini sangat senang sekali dalam bermain bola. Lalu, apakah masuk kelas dalam keadaan tidak rapi dan Nabil itu tenang Nabil? salah Bu, saya sudah melanggar aturan dan membuat ibu dan lain tidak rapi. Kalau ibu belum tahu Nabil, kenapa Nabil main bola sebelum bermasuk kelas? Saya suka main bola Bu. Kebetulan ada bola
terus mendengarkan pembelajaran dari ibu. Dalam bayangan aku nih, ada terus seperti apa yang ideal dan nyaman. Yang ibu tidak hanya pedas muridnya, juga rapi dan wangi ibu, sehingga tidak bosan dan lama-lama tidak kelas belajar pun menjadi senang. Sudah sekali nanti semoga nanti mendapatkan pelajaran dari anak itu tadi ya. Terima kasih. Dan ini untuk keyakinan kelas ya Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan berdoa. Pagi. Apa kabar anak ibu hari ini? Semangat belajarnya? Oke, sekarang ibu mengajak anak ibu untuk membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu anak ibu apa yang anak ibu yakini di dalam diri anak ibu untuk sebagai seorang murid. Oke? Di sekolah. Coba ibu minta anak ibu sebutkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Ayo. Siapa yang mau bicara? Ayo angkat tangannya dulu. Apa? Siapa yang mau bicara? Jangan. Apa itu? Tidak malas pikir. Oke. Siapa lagi? Siapa lagi nak? Ya, apa Zelita? Zelita dulu. Tidak mengganggu teman. Oke. Ini dari rekaman. Selanjutnya. Ya, Nabil apa Nabil? Gini prosesnya Bu kira-kira tadi. Contohnya, kita tanyakan dulu peraturan dari anak. Selanjutnya, siapa lagi? Siapa lagi? Angga apa Angga? Emang masih buka tema? Buka itu. Ada lagi dah? Angga belum lagi punya Angga apa tadi Angga? Angga ulangi lagi tadi. Angga tadi apa tadi? Angga tadi ngomong apa tadi? Hah? Apa Angga tadi? Tidak datang? Terlambat. Tidak datang terlambat. Selanjutnya, ini anak ibu, ini merupakan peraturan. Coba anak ibu jadikan ini kalimat positifnya. Seperti apa kalimat positif? Kalau kalimat positif yang baik dari perkataan ini. Tidak malas pikir sama dengan apa nak? Ayo. Tidak malas lawannya? Apa? Malas lawannya apa? Malas lawannya apa? Rajin. Berarti rajin. Rajin tiket kelas. Terus? Apa lagi? Kalau tidak mengganggu teman. Tidak mengganggu itu lawannya apa? Menyayangi teman. Selanjutnya, menyayangi teman. Kalau tidak semangat belajar, yang semangat belajar, pintar. Lanjut. Apa lagi? Tidak datang. Oke, mantap. Datang tepat waktu. Deh, sekarang dari kalimat positif
menghormati, saling menghargai. Terus kebajikan tuh tanggung jawab, disiplin. Itu salah satu contoh. Lihat yang tampak tadi ketika kalau untuk rajin piket, lihat yang tampak seperti kelasnya bersih, ada tampak apa tadi yang itu? Kelasnya kotor. Kalau untuk tidak mengganggu teman, lihat yang kerana dapat saling berbagi. Kalau yang tidak tampaknya mengganggu teman. Kalau untuk tidak semangat belajar, tampaknya oke. Kalau yang tidak tampaknya oke. Kalau untuk datang tepat waktu, tadi kan berbunyi sudah kelas. Kalau yang tidak tampaknya seperti apa? Datang terlambat? Hah? Kalau datang terlambat, kalau tak nampaknya seperti apa? Dan berbunyi masih main di luar kelas. Masih di luar kelas. Oke. Sekarang ibu mengarahkan anak ibu. Lihat ini. Tabel Y. Terdengar. Terlihat. Oke, selanjutnya. Kalau untuk tas yang untuk rajin piket kelas, terdengarnya seperti apa, nak? Terdengar yang sering diucapkan. Seperti apa? Kalau piket kelas itu terlihat seperti apa? Itu terlihat, ya benar, bersih. Kalau terdengar? Terdengar. Kalau piket kelas, terdengarnya seperti apa? Hah? Tidak ada ibu. Artinya? Berarti dia cuma bisa 5 menit kan, Kak? Berarti yang bisa nyari Jumat ada kegiatan dibikin. Nanti sekali itu aja. Banyak tuh Yasin. Nah, selanjutnya ini setelah kita membuat keyakinan kelas ibu-ibu, kita lanjutkan dengan penandatanganan bersama dengan anak-anak. Nih, saya mengajak anak-anak untuk menandatangani keyakinan kelas yang telah dibentuk. Oke. Begitulah bentuk praktek kegiatan pelaksanaan implementasi modul 1.4 yang telah saya lakukan di kelas. Yang pertama, saya melakukan kegiatan segitiga restitusi di kelas, terus melaksanakan pembuatan keyakinan kelas bersama siswa. Saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Sebelum mempelajari materi ini, pernahkah kira-kira Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi dalam kegiatan sehari-hari? Pernah, Bu? Pernah? Tapi bahasa yang kita gunakan tidak bagus seperti itu, Ibu. Oke. Setelah demikian presentasi dari saya. Di sini saya sebagai CGP hanya memberikan pengalaman saya selama mengikuti kegiatan CGP Angkatan 11
yaitu tentang budaya positif. Di sini saya ditugaskan untuk berbagi kepada rekan guru mengenai materi yang telah saya pelajari pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya berikan dan apa yang saya akan sampaikan setidaknya memberikan gambaran kepada ibu-ibu semua nanti ketika menghadapi anak di kelas untuk perbaikan pembelajaran kita ke depannya ya Bu ya. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah sama-sama kita mendengarkan, menyaksikan sesi diskusi yang kita laksanakan pada hari ini, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Nursalina sesuai dengan judulnya, yaitu berbagi praktik baik, memberikan dampak positif bagi kita, khususnya Majelis Guru SD Negeri 16 Tanjung Pranap. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husna Fatimah. Saya adalah guru kelas 5 di SD Negeri 16 Desa Tanjung Pranap. Saya adalah rekan kerja dari Ibu Nursalina SSI, guru kelas 4 di SD Negeri 16 Desa Tanjung Pranap. Beliau ini adalah CGP Angkatan 11 di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada saat ini beliau sedang mengikuti program-program CGP di mana program-program tersebut diterapkan di sekolah ini. Dan saya selalu ikut berpartisipasi dan ambil andil di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beliau. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beliau ini berdampak positif bagi kami semua di sini, dan saya harapkan Ibu Nursalina sukses dalam menjalankan apa saja program-program dalam kegiatan CGP Angkatan 11, dan beliau bisa selalu berbagi praktik baik kepada kami di sini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arniwati SPDI, Kepala Sekolah SD 16 Tanjung Pranap. Pada saat ini salah satu guru saya yaitu Ibu Nursalina SSI. Pada saat ini beliau mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagai kepala sekolah saya sangat berbangga hati karena guru saya mengikuti CGP. Beliau sangat baik dalam melaksanakan tugas. Setelah mengikuti calon guru penggerak, beliau juga bisa berbagi praktik baik kepada rekan-rekan majelis guru yang ada di sekolah SD 16 Tanjung Pranap ini. Besar harapan saya terhadap beliau agar setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, beliau lebih memberi dampak yang baik di dunia pendidikan di sekolah SD 16 Tanjung Pranap khususnya, dan dunia pendidikan pada saat ini. Dengan adanya beliau mengikuti pendidikan sebagai calon guru penggerak, saya sangat melihat sekali perkembangan yang sangat baik terhadap beliau sebagai seorang guru, dan juga sangat berdampak baik juga terhadap guru-guru yang ada di sekolah saya. Dengan beliau sering mengadakan kolaborasi, berbagi praktik baik apa yang telah beliau dapatkan pada pendidikan di calon guru penggerak. Jadi saya sebagai kepala sekolah mengucapkan terima kasih atas partisipasi Ibu Nursalina terhadap sekolah saya ini. Jadi untuk kedepannya harapan saya sebagai kepala sekolah, mutu pendidikan di SD 16 Tanjung Pranap semakin baik, dan untuk peserta didiknya semakin lebih baik lagi, dan dunia pendidikan Indonesia semakin jaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.